Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ernita Puspita Dewi, kelas K321 MNR, Prodi Manajemen dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi etika bisnis dan profesi. Etika pada dasarnya adalah sesuatu moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk dalam berperilaku. Dalam konsep etika bisnis terdapat pengertian, yaitu perilaku etis atau tidak etisnya yang dilakukan oleh pemimpin, manajer, dan karyawan dalam hal yang menyangkut hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Etika bisnis menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan yang dilandasi moral. Sama halnya dengan etika profesi, tidak jauh berbeda. Keduanya diperlukan dalam sebuah perusahaan. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat ataupun konsumen. Etika profesi adalah aturan-aturan yang dijadikan pedoman bagi seorang profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Begitu pula dengan tujuan kedua. Etika tersebut, baik bisnis maupun profesi, adalah memberikan kesadaran akan moral serta memberikan batasan kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Perlu untuk diketahui bahwa perusahaan dalam berbisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen, melainkan juga menyediakan sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen, karena pelaku bisnis juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Sarana-sarana itulah yang ditingkatkan oleh masing-masing perusahaan yang tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Sarana tersebut berupa etika dan perilaku, yaitu untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Sarana tersebut berupa etika atau perilaku pelaku bisnis terhadap masyarakat atau konsumen. Semakin perilaku pelaku bisnis tersebut baik dan sesuai dengan moral, maka perusahaan tersebut akan semakin dikenal baik oleh konsumen. Adapun tujuan dari etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. Pada tingkat pribadi, etika bisnis diterapkan dengan tujuan untuk tidak menyalahgunakan properti orang lain. Selain itu, bertujuan agar organisasi atau perusahaan akan menepati janji dalam memperluas manfaat bisnis mereka kepada masyarakat sekitar dan tidak mencari keuntungan yang instan dengan melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal. Organisasi pada tingkatan ini, etika bisnis membantu organisasi atau perusahaan untuk mempraktikkan bisnis mereka secara adil, terutama dalam berurusan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Tujuan ketiga dalam etika bisnis adalah membantu organisasi atau perusahaan untuk memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi sehingga menjadi perhatian utama bagi organisasi bisnis. Yang terakhir, tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan. Memiliki serta menerapkan etika bisnis juga bertujuan untuk menjaga hubungan kita dengan para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok barang, karyawan, bank dan lembaga keuangan, pemerintah, dan semua pihak lain yang terhubung dengan organisasi atau perusahaan kita. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, ada prinsip kejujuran. Berlaku secara umum bagi semua orang, terutama dalam menjalankan bisnis. Dengan menerapkan kejujuran dalam setiap proses, bisnis kita akan lebih dipercayai oleh konsumen. Yang kedua, prinsip loyalitas. Berarti kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan bisnis secara menyeluruh. Bisnis yang sedang kita jalankan harus dikelola secara serius, profesional, dan memiliki target tertentu yang akan kita capai. Yang ketiga, prinsip keadilan yang mengandung pengertian bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk mendukung keberhasilan bisnis. Semua pihak berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Yang keempat, prinsip integritas moral. Berarti semua pihak
perusahaan harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik perusahaan. Dengan menjunjung integritas baik pada diri sendiri maupun perusahaan, akan membentuk kepercayaan yang lebih kuat dari konsumen dan masyarakat luas. Yang kelima, prinsip otonomi, yaitu berkaitan dengan keputusan yang diambil perusahaan sebagai pelaku bisnis. Mengambil keputusan tepat dalam hal apapun harus dibarengi dengan langsung, baik itu hasilnya baik maupun buruk, sehingga perhitungan konsekuensi dan manfaat setiap keputusan perlu diperhitungkan secara matang. Selanjutnya ada manfaat etika profesi dalam lingkungan kerja. Yang pertama, produktivitas meningkat saat karyawan menghargai pekerjaan yang diberikan. Mereka akan melakukan semua pekerjaan yang diberikan tepat waktu dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini akan sangat mempengaruhi penjualan dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, citra publik. Perusahaan meningkat kinerja karyawan penuh dedikasi dan mempengaruhi perusahaan mencari tahu nilai-nilai dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, peningkatan citra publik berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Yang selanjutnya ada adaptif terhadap perusahaan. Telah terlihat di seluruh dunia bahwa dalam kondisi pasar sangatlah agresif dan mudah berubah. Karyawan dengan etika di lingkungan kerja merupakan kunci kesuksesan. Yang selanjutnya ada lingkungan kerja bebas masalah. Secara umum, lingkungan kerja yang sehat adalah saat semua karyawan saling menghormati dan menghargai dalam perusahaan. Yang terakhir ada terhindar dari masalah hukum. Semua proses akan berjalan secara sistematis dan sesuai fungsional. Jika tiap karyawan berpegang teguh atas etika bisnis, perusahaan akan terhindar dari masalah hukum yang biasa saja muncul dari karyawan. Demikian presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pulung Puryana, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.